Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Santri Institut Indonesia. Salam santri naik kelas dengan saya Akbar Zainuddin. Saya Imam Ratrioso. Kami di sini sedang bersilaturahim ke Pondok Modern Pesantren Darun Najah Jakarta. Kita akan ngobrol dengan pimpinan Pesantren Darun Najah Jakarta, Dr. Kandidat insyaallah Ba'da Kolil Kiai Alhaj Hadianto Arif, pimpinan Pesantren Darun Najah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa. Masya Allah. Salam santri. Kita akan ngobrolin tentang santri dan global mindset. Masya Allah. Bagaimana santri mesti punya pemikiran global. Iya. Nah, kita mulai berita yang viral dulu Pak Kiai. LPDP. Ah ya itu, si Mbak itu ya, Mbak viral itu. Mbak viral itu. Gimana untuk menanggapi Ya ini? sesama penikmat awardee gitu. Iya. Karena kebetulan saya juga awardee, tapi bukan dibayari pajaknya netizen nih, jadi nggak bisa diviralin gitu. Karena saya kebetulan dapat chevening yang kebetulan dari pajaknya orang Inggris. Ke Inggris berarti ya? Iya, jadi saya ke Inggris juga. Sama-sama Mbak. Oh, sama-sama ya? Sama-sama dengan apa namanya? Kampusnya? Kampusnya di Bristol University. Ya, itu 2006-2027. Nah itu saya belajar di sana. Dan iya, artinya memang agak saya sayangkan ya ketika ada awardee seperti orang-orang ini kan awardee ini berarti orang potensi tuh, orang pinter-pinter dan segala macam. Dan sayangnya tadi apa ya, mungkin keseleo lidah ya, kurang menjaga lisannya gitu. Kalau saya lihat track di apa namanya di IG-nya sebenarnya karyanya bagus-bagus banyak tuh. Dia bikin aktivis lingkungan, bikin ini segala macam. Hanya mungkin ada semacam khilafan terkait mungkin dengan Mungkin bangga aja bagi orang tua itu. kebanggaan ya, agak silau memang. Oke. Nah ini memang yang saya lihat ada silaunya. Oh. Jadi silau ya, taruhlah orang kita melihat Eropa itu kan maju, Inggris itu maju gitu. Jangankan mereka ya, banyak santri-santri juga yang kepleset tuh ada gitu. Kalau makanya kalau nggak dibekali dengan benar-benar apa ya namanya penanaman nilai dari awal itu banyak yang kesleo ketika sampai sana itu. Shock culture bahasanya. Karena melihat ya sesuatu yang di sana tuh silau. Lalu membandingkan dengan yang di tanah air. Membandingkan yang di tanah air, yang jadi masalah kan itu. Dia nggak ngelihat realita gitu, dia nggak ngelihat kenyataan. Dan mungkin tadi ada semacam keputusasaan, saya melihat nih ya. Kalau ngelihat fenomena hari ini kan memang ya banyak yang ada lari aja dulu, kabur aja dulu dan segala framing dari Kondisi media di sosial memang kondisi itu, ya. Indonesia. Saya pun merasakan sebenarnya gitu. Hanya untungnya kita ini akarnya kuat. Akar pesantrennya kuat. Akar santrinya kuat. Kita punya nilai, kita budaya, punya jiwa pengabdian, kita punya kesadaran bahwa hujan batu di negeri sendiri itu masih lebih enak lah daripada hujan emas di negeri orang gitu kan. Artinya kita paham substansi dibandingkan apa yang terlihat superficial di luar gitu. Seberapa besar nilai pengabdian itu menjadi penting buat santri? Penting sekali. Itu justru tujuan dari penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Jadi mengabdi itu sebenarnya tujuan awal penciptaan. Kalau kamu belum mengabdi, belum jadi manusia. Gitu. Liya'budun itu mengabdi. Iya, kan akar katanya sama itu. Abdun, mengabdi. Mengabdi kepada Allah kan begitu. Tapi mengabdi kepada Allah ini kalau di pesantren kita diajarkan mengabdi kepada sesama, mengabdi melalui pondok-pondok pesantren, mengabdi melalui ilahi kalimatillah di lembaga-lembaga mana kan begitu. Tujuannya sih terus ke atas. Hanya mengabdinya sesuai dengan tugas pondok tuh. Ada yang mengabdi jadi bagian keamanan, kerja 24 jam diomelin juga kayak itu. Ada yang kita OPPM pengurus kan kita kan mati-matian dulu kita tuh. Nggak pernah nggak pernah dipuji gitu kan. Salah diomelin terus gitu kan. Itu kan bentuk dari pengabdian gitu. Iya. Itu yang saya rasa mendidik kita ini. Saya nggak pernah dengar tuh santri istilahnya apa namanya mengucapkan kata-kata seperti itu ya. Artinya santri dimanapun dia tetap bangga Indonesia, dia tetap. Jadi pengabdian itu sebenarnya jiwa yang luar biasa. Jadi semua santri ngabdi ya, keluar itu.
kalau nggak ngabdi bukan santri. Oh, malah dibalik itu ya? Iya, kalau nggak ngabdi bukan santri kamu. Jadi etos pengabdian tuh melekat kuat pada jiwa seorang santri. Dan ingat, itulah esensi dari kepemimpinan. Sayyidul qaumi khodimuhu. Pemimpin sebuah kaum itu kan khodim, membantu, melayani, servant. Dia melayani pada hakikatnya. Nah, itu linknya di situ. Jadi santri itu sebenarnya dididik untuk menjadi pemimpin. Gitu. Kita ini kan pemimpin. Setiap santri itu kulukum ro'in wa kulukum mas'ulan ro'iyati. Minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri tuh. Jadi Pak Akbar sama Sudadi ini mudah-mudahan didengar nih oleh para penentu kebijakan. Harusnya yang mendapat jatah beasiswa LDP paling banyak itu santri. Karena punya etos mengabdi. Kalau itu yang dijadikan LPDP itu diisi mayoritas oleh santri, dunia itu kita warnai dengan nilai-nilai keislaman, dengan nilai-nilai keindonesiaan, dengan nilai-nilai wasatiyah, dengan nilai-nilai toleransi, dengan segala macam. Nah, Darun Najah ini kebetulan sering didatangin tamu. Dari mana aja tuh, dubes ini, Perdana Menteri sana, Perdana Menteri sini gitu. Yang mereka cari itu kok bisa Islam yang ada di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Timur Tengah. Kok damai? Saya kasih tahu, karena ada pesantren. Karena ada pesantren. Jadi mereka tertarik dengan Islam berwajah damainya dari Indonesia ini, yang dibawa oleh pesantren gitu. Jadi kita ini sebenarnya eksportir kedamaian gitu. Kita ini eksportir kedamaian. Siapa tulang punggungnya? Ya santri itu. Nah, Sudadi, waktu antum di Inggris itu ya ketika menjalani proses kuliah itu, aspek pengabdian ini juga masih ditonjolkan nggak dengan kampus ini? Apa yang akan kamu kerjakan itu masih ditekankan nggak oleh pihak kampus waktu itu? Pihak kampus iya, terutama ini ya, karena dulu saya kan dapat dari Chevening. Yang wawancara itu orang-orang kedutaan Inggris. Itu pertanyaannya itu terkait dengan pengabdian. Jadi ketika seleksi di kedutaan Inggris itu, saya ingat yang wawancara saya namanya itu Teresa Mahoney namanya. Dia sekretaris politikal, sekretaris. Dia nanya ke kita, apa yang sudah kamu perbuat? Track record kamu tuh apa? Ngapain aja kamu selama ini? Sekarang kamu mau belajar apa? Dan setelah kamu mendapatkan ilmu itu, apa yang akan kamu kembalikan untuk bangsamu? Jadi yang dicari dan menjadi parameter keberhasilan lolos enggaknya itu, selain nilai ya, nilai juga harus bagus kita, bahasa harus bagus, IELTS harus mencukupi, karena itu kan syarat dasar lah gitu. Tapi yang membedakan antara yang sudah lulus itu dengan yang benar-benar lolos adalah tadi kontribusimu selama ini dan apa yang akan kamu kontribusikan setelahnya gitu. Itu real itu. Jadi anak santri mengabdilah. Kalau mengabdi akan ada nanti pihak-pihak lain min haitsu la yahtasib tadi yang akan memberi. Nah, kamu berangkat sekarang, kamu berangkat ke sana, kamu berangkat ke situ, kan begitu tuh. Global mindset itu seberapa penting buat santri? Wah, itu kalau santri sudah global, dari dasarnya sudah global. Kenapa? Karena pendidikan kita di pondok itu memang yang pertama kurikulum itu adalah kurikulum global. Kalau kita mau bandingkan ini, pendidikan yang ada di pondok-pondok kita itu sebenarnya sama dengan pendidikan di sekolah elit. Saya kemarin bikin penelitian kecil-kecilan, saya presentasikan di pimpinan-pimpinan pondok itu, yang kita lakukan di pondok Darun Najah, di Gontor, dengan pelajaran-pelajaran seperti nahu, grammar, kurikulum, mantik, dan segala macam, itu sebenarnya DNA-nya sama dengan sekolah-sekolah para pemimpin dunia. Salah satunya yang paling masyhur yang pernah saya teliti itu namanya Eton Boarding School. Dia di London tuh, di Inggris. Itu sekolahnya para raja. 20 Perdana Menteri Inggris lahir di situ. William ini termasuk Perdana Menteri India, itu sekolahnya di situ semua. Pembelajarannya apa? Pertama, dia holistic education, sama seperti kita. Makanya di Gontor tuh nggak ada yang namanya pemisahan. Pertama pemisahan, yang kedua nggak ada
spesialisasi tuh. Iya. Nggak Iya. ada jurusan. Iya. Nggak ada, Holistik ya. aja, kita jadi manusia holistik. Amah Ya, ya. yang kan gitu. Jadi, nah yang kedua tadi pembelajaran itu memang sudah mendesain untuk alat berpikir untuk kepemimpinan. Menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Nah, ketika kamu menjadi pemimpin, santri keluar dari pondoknya, dia tuh siap bertarung di mana saja. Nah, dia Jadi pelajaran itu Iya. mengarahkan menjadi pemimpin. iya, Ya. pelajaran Jadi kalau bahasa kiai kita dulu memberikan kunci. kunci, tapi kuncinya ini bukan kunci bahasa aja. Kalau dulu kasih tahu grammar kunci bahasa, ternyata enggak. Dalam grammar itu terdiri dari alat kepemimpinan juga. Dia membaca literasi, membaca kontrak. Ente kalau jadi pebisnis, nggak paham kontrak, dibohongin tuh. Saya bikin MBG misalnya gitu. Itu kalau nggak paham kontrak, dibohongin sama investornya. Maka mau nggak mau saya harus belajar tuh. Arti di balik makna apa di ini, kenapa harus kenapa harus dari, kenapa harus di, nah, itu seperti itu. Itu dari grammarnya tuh. Belum dari mantiknya, dari usul fiknya, dari ini segala macam. Wah, itu luar biasa. Jadi memang anak santri itu dengan pelajaran-pelajaran sederhananya yang kita lihat di pondok itu ya, yang pelajaran nahwu, shorof segala macam, itu sebenarnya bekal yang sama, DNA yang sama yang dibekali oleh Aristoteles. Yang dibawa ke Eropa. Di Eropa dipertahankan, dibawa lagi ke Nusantara sampai sekarang, dan dipertahankan sekarang, dilestarikan oleh pesantren-pesantren. Hanya kadang-kadang aja kita lupa tuh. Nah, jadi sebenarnya di pondok itu sudah kayak di sinilah gitu. Gedung-gedung kita aja kita kan namai itu ya. Namanya udah Mekah, Madinah, ada namanya Saudi dan segala macam, ada namanya Eropa, Gibraltar, ada segala macam. Biar anak itu mindsetnya luar global, dia bisa bertahan, apalagi ketemu dengan tamu-tamu dari luar negeri ya. Kalau di sini ya, ini kan tamu-tamu dari sini tuh, jadi mereka sengaja disuruh tamu-tamu tuh dari luar negeri selalu diberi kesempatan untuk kasih tausiah dari Kroasia, dari Afrika, dari mana, sehingga mereka sudah terpapar dari global itu. Terakhir berarti ini, apa yang mesti disiapkan para santri itu? Yang mesti disiapkan oleh santri. Kalau mereka ingin ke luar negeri. Ya, yang pasti kamu harus belajar benar-benar tuh santri. Karena pelajaran yang ada sudah didesain oleh pondok itu sebenarnya bekal kamu seluruhnya. Jadi jangan pilih-pilih itu. Bahasa Arab, bahasa Inggris, segala macam itu semuanya kuatkan. Karena itu bekal kamu hidup untuk di luar negeri juga. Yang kedua, berani mencoba pastinya kan. Mentalitas itu yang perlu tuh. Karena ketika kamu keluar itu luar negeri, kamu butuh kemampuan untuk keluar dari comfort zone. Nah, keluar dari comfort zone itu keahliannya santri itu sebenarnya. Adaptasi. Jadi ketika santri misalnya keluar dari rumahnya, dia sudah keluar dari comfort zone, dan itu sudah bagus itu. Hanya ada pesantren-pesantren, ada beberapa yang ketika dia keluar negeri, dia maunya berkumpul dengan sesama anak itu saja. Itu yang tidak boleh harusnya. Jadi harusnya kalau anak Gontor nyampe sana, jangan gaulnya sama anak Gontor lagi. Anak Darun Najah kalau udah sampai Mesir, jangan kumpulnya sama Darun Najah lagi gitu. Buka, karena kita sudah punya kemampuan keluar dari comfort zone itu. Nah, silakan tuh kamu secara reguler latih dirimu untuk merasa gimana caranya saya keluar dari comfort zone. Karena hidup yang sejati itu adalah ketika kita melangkah keluar dari comfort zone kita. Hidup yang sejati. Iya, life begin at the end of your comfort zone. Jadi begitu. Jadi kehidupan itu aslinya adalah ketika kita keluar melangkah dari zona nyaman kita. Itu tantangan baru, teman baru, pengalaman baru gitu. Kalau kita stagnan di situ saja misalnya, kalau kamu ngabdi di Darun Najah berpuluh-puluh tahun di situ aja, ya nggak bagus juga. Kamu harus keluar, harus coba ke sana, tantangan baru. Kalau nggak meningkatkan diri, cari gelar baru, cari ini segala macam gitu. Nah ini yang santri harus lakukan itu. Itu sebenarnya ilmu kehidupan yang luar biasa, yang sudah diberikan oleh pondok untuk kita. Nah, jadi selalu coba hal-hal baru, mumpung kita masih muda kan. Bahasa baru, pengalaman baru, pengabdian baru, teman baru dan segala macam. Itu sebenarnya luar biasa untuk kita. Itu menyiapkan kita untuk apa? Untuk nanti, karena di luar negeri ini kan berat tantangannya. Makanannya nggak semuanya sesuai dengan selera kita. Apalagi kalau ke Eropa ya mohon maaf ya istri saya bawa istri tuh
ngidam tuh setengah mati tuh. Mau ngidam bakso ya udah kita beli dulu bahan-bahannya. Mau beli pempek ya beli dulu. Mana ada yang jual di situ kan begitu. Akhirnya apa? Kita harus keluar dari zona nyaman kita, makan ala kadarnya, kan biasa begitu toh. Iya. Kehidupan di pondok sudah menyiapkan tuh sebenarnya. Artinya apa? Coba kalau kita hidup di pondok. Sebenarnya ilmu kehidupannya dari makan yang sederhana, tidur yang ala kadarnya. Kan itu sebenarnya luar biasa. Iya. Coba. Prihatin. Prihatin kan? Nggak Kita semua makan orang apa bisa, ya. Nggak bisa semua orang. Coba istri saya bawa ke sana, dia belum tentu tuh. Ya pengen makan nasi uduk, pengen makan. Kalau kita mah apa aja kita makan. Nah di pondok coba, apa aja kan kita makan. Kalau enggak kita nggak bisa survive tuh. Nah itu sebenarnya ilmu-ilmu kehidupan yang kalau kita melihatnya itu luar biasa penting itu. Hanya kadang-kadang kita harus melihatnya dari perspektif baru dan segala macam. Jadi itu tadi bahasa yang paling utama tuh. Bahasa terus terang dulu saya di Gontor itu nulis papernya bahasa Inggris. Jadi Paper kelas 6. Iya, kelas 6 Memang udah English memang minded iya. ya. Ya, memang udah English minded gitu. Jadi itu akhirnya jadi law of attraction ya. Jadi menarik diri saya ke situ aja gitu. Meskipun ada nyeselnya juga. Sekarang karena saya jadi pimpinan pesantren ini, tamunya ternyata banyak dari Arab. Kalau tamu, iya, jadi kalau tamu Inggris itu ada bagusnya sih. Saya sama Kiai Sofwan, Mesir, saya Inggris. Jadi ketika ada tamu berbahasa Inggris, saya yang tampil. Ketika ada tamu bahasa Arab, Kiai Sofwan yang tampil. Giliran saya garuk-garuk aja sih. Kenapa? Karena saya kurang aktif. Paham, tapi nggak bisa nimpalin. Nimpalin ini yang penting. Sebenarnya kalau bahasa Inggris itu kan bahasa Arab ada bahasa amiyahnya, ada bagaimana cara mencairkan suasananya. Bahasa Inggris nggak ada. Bahasa Inggris juga ada, cuma karena saya kurang ahli bahasa Arab, jadi nggak bisa ngajak bercanda pakai bahasa Arab. Nah, gitu. Bahasa Arab, bahasa Inggris itu udah cukup itu sebenarnya, karena itu bahasa dunia. Semua syaratnya itu. Ya? Kamu mau ke Eropa manapun, bahasa Inggris masih bisa lah itu istilahnya. Beda kalau misalnya kamu punya bahasa Turki. Bingung tuh, nggak bisa dipakai di mana kecuali di Turki. Tapi bahasa Inggris kamu di Turki bisa. Ke ini bisa, ke ini. Nah, saya rasa itu jadi, dan bahasa Inggris itu jangan underestimate juga karena dia itu salah satu bahasa untuk ilmiah. Kuliah, jurnal-jurnal yang segala macam gitu ya. Jadi kayaknya santri sekarang wajib lah. Selain bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab kan itu bahasa kita, bahasa Al-Quran, tapi bahasa Inggris itu saya rasa kalau kita mau keliling dunia, mau berperan ya, mengambil peran di tingkat dunia, wajib lah, minimal bahasa Inggris lah. Belum geser kemana-mana sih, bahasa Inggris aja udah cukup. Mantap. Itu bekal, jadi anak santri itulah. Dan bisa, santri itu bisa. Banyak santri-santri pinter, penerima beasiswa, kita banyak. Pengalaman antum di Inggris, santri itu bisa nggak sih jaga nilai-nilai kesantrian? Tergantung apa sih namanya, ya tergantung kuatnya iman juga ya. Tapi dibandingkan kawan-kawan yang mohon maaf ya, yang bukan pesantren lebih terjaga. Meskipun ada juga yang belok-belok ada, tapi sudah punya modal tadi ya, bekal. Punya modal gitu. Meskipun dia di awal mungkin shock, gitu. Dia cepat balik. Tetap ada shocknya ya. Minimal dia nggak ninggalin sholat tuh. Meskipun sholatnya kadang-kadang dijamak terus kan, begitu. Karena ada alasan fikih. Ada fikihnya kan gitu. Susah, jadi kadang-kadang gitu ya udah sholatnya di mana gitu. Tapi dia esensinya nggak hilang. Dan terus terang saya menemukan Islam justru di Inggris. Karena saya melihat ketiadaan Islam di sana. Oh justru malah kerasa ya? Kerasa. Jadi saya bersyukur rasa berharganya ketika tidak ada ya. Orang kok kayak robot lingkungan di sana, tidak ya. ada Orang ya. kok kayak nggak punya arti hidup ya. Dia nggak punya purpose. Dan ini nanti larinya ke Gen Z. Kenapa pesantren itu sangat relevan dengan Gen Z? Kenapa sangat relevan dengan Gen Alpha dan segala macam? Jadi menurut penelitian itu, Gen Z itu termasuk gen yang paling, generasi yang paling kesepian dan paling rendah spiritual quotient-nya. Kesehatan spiritualnya, dan itulah yang kita tambal di pesantren kan begitu. Nah, saya melihat mungkin ini bias juga nih penelitiannya, mungkin meskipun ada negara Indonesianya, karena negara Indonesia itu kalau dalam penelitian McKinsey nih, kalau saya baca itu McKinsey itu penelitiannya tentang Gen Z,
kesehatan spiritual dari 26 negara yang diteliti, Indonesia paling tinggi, 88%. Genzi. Berarti paling sehat orang Indonesia secara spiritual. Secara spiritual. Iya, paling rendah Jepang 15%. Dan itulah kenapa banyak tingkat bunuh diri di sana. Banyak orang kesepian di sana. Mohon maaf nih, di Inggris tiap masuk winter, Januari, Februari, tingkat bunuh diri meningkat. Tingkat bunuh diri meningkat. Iya. Kenapa? Depresi, stres. Orang tua itu merasa nggak dihargai lagi, nggak punya keluarga karena mereka tinggal di panti jompo. Akhirnya mereka lebih memilih untuk bunuh diri. Ini fakta ini. Jadi banyak orang tua itu di sana ketika masuk musim dingin itu bunuh diri, gitu. Kesepian. Nah, Gen Z itu sekarang banyak yang merasa seperti itu. Faktornya salah satunya adalah handphone. Dan justru disitulah letak urgensinya pesantren. Karena negara-negara seperti Denmark sekarang udah melarang handphone tuh. Swedia melarang handphone, Australia sudah melarang medsos dan segala macam gitu kan. Pesantren dari zaman dulu udah melarang handphone. Udah melarang. Saya baru lulusin anak saya nih. Anak saya baru lulus nih Gontor, baru yudisium kemarin pulang. Saya tanya, apa yang kamu rindukan di Gontor? Aku rindu kawan-kawan ya. Tidur bareng, susah bareng, dihukum bareng. Kebersamaan itulah yang mahal harganya. Dan itu yang jarang didapat nih di generasi sekarang. Karena mereka terkoneksi dengan gadgetnya, tapi jarang bertatap muka dengan. Nah, itulah yang ditawarkan oleh pesantren. Jadi kalau ada orang tanya pesantren itu masih relevan apa enggak? Sangat relevan. Justru semakin relevan dengan kondisi hari ini. Relevan. Untuk Gen Z. Dengan Gen Z, dengan Gen Alpha, yang karena mereka memang tadi ya apa namanya ada tingkat kesepiannya paling tinggi. Zamannya. Apa namanya spiritual kesehatannya itu di penelitian McKinsey. Nah, itu yang saya rasa. Dan itu global ya. Global itu. Penelitian McKinsey kan Gen Z global kan? Betul, Gen Z global. Meskipun di Indonesia dia 88% itu paling tinggi. Yang tinggi. Karena tadi beririsan dengan budaya religi kita yang bagus di Indonesia ya. Keren. Masya Allah. Barokallah Pak Kiai. Barokallah. Syukran Pak Kiai. Syukran Sama-sama. Luar biasa. Ramadan Mubarak insyaallah. Ramadan Mubarak. Jadi Bapak Ibu, pesantren itu tempat yang tepat untuk memasukkan anak-anak Bapak Ibu. Biar mereka nggak kesepian karena kebanyakan handphone ya. Dan menjadi warga global juga, ingat. Nah, kan? Warga jadi global, santri warga berarti global. kamu siap dengan jadi warga global. Iya. Saya selalu bilang begini nih, mohon maaf tambahan satu lagi. Oke. Ketika ada tamu dari luar negeri, mereka bicara bahasa Arab, bahasa Inggris, santri itu agak minder. Saya bilang, kamu jangan minder. Kamu bisa bahasa berapa? Saya bilang begitu. Saya bisa Indonesia, Arab, Inggris. Sama saya orang Jawa, jadi bisa 4 bahasa. Iya, orang itu hanya bisa 1 bahasa Inggris saja. Jadi orang itu bisa bahasa Inggris saja, kamu bisa bahasa 4 bahasa. Mana yang lebih keren? Coba. Jadi santri kita itu, apa ya istilahnya tuh, ada tuh, dopinger ya. Orang yang, polyglot, sorry. Orang yang berbicara dengan lebih dari 2 bahasa. Jadi santri kita itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris dengan bahasa daerah mereka. Polyglot loh. Itu sebenarnya harus bangga jadi santri. Menyiapkan untuk jadi Global warga netizen, internasional, Global, warga dunia. luar biasa. santri ya. Syukran jazilan ila liqa. Salam santri naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.